Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya, hari ini kita akan melanjutkan ke bab ketiga, yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Baiklah, anak-anak, punya adik, punya kakak, pernah mengamati kira-kira wajah adik dan kakak kamu sama enggak dengan kamu? Ya, betul sekali. Tentu ada yang berbeda, ya, dari wajahnya, dari rambutnya, dari kulitnya, dan seterusnya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengapa hal itu bisa terjadi dalam bab pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dalam pewarisan sifat makhluk hidup, kita akan mempelajari dua bagian, yaitu materi genetis dan sifat beda. Materi genetis nanti terdiri atas kromosom dan gen. Kemudian sifat beda terdiri atas monohibrid dan dihibrid. Pada sesi awal ini kita akan pelajari tentang materi genetis. Amatilah keluarga Reva berikut ini. Ada ayah, ibu, dan ketiga anaknya. Apakah ada perbedaan bentuk wajah, bentuk rambut, warna kulit, postur tubuh, dan ciri yang kamu bisa lihat? Ya, tentunya ada ya. Kamu bisa melihat antara anak dengan ayah dan ibu pasti ada kemiripan. Kamu juga begitu kan? Antara kamu dengan ayah ibumu pasti ada kemiripan. Dengan kakak atau adik juga ada kan? Mengapa bisa demikian? Perbedaan ciri dan sifat yang dimiliki oleh orang tua akan diwariskan pada keturunannya. Perbedaan ciri tersebut berasal dari gen. Anak-anak masih ingat tentang gen? Ya, benar sekali. Gen itu terdapat di dalam kromosom, dan kromosom berada di dalam inti sel atau nukleus. Kita sudah pernah mempelajari tentang inti sel saat kita berada di kelas 7, yaitu materi organisasi kehidupan. Baiklah, kita pelajari sekarang. Kromosom, apa itu kromosom? Kromosom adalah benang-benang halus yang terdapat di dalam inti sel, yang mudah menyerap zat warna tertentu, dan dapat menentukan pewarisan sifat. Di dalam kromosom terdapat gen. Apa itu gen? Gen adalah substansi kimia yang berupa senyawa asam nukleat yang terdapat di dalam kromosom, di mana dia menentukan sifat dari makhluk hidup. Gen sendiri terdiri dari dua, yaitu DNA atau deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribonukleat, dan RNA yaitu ribonukleik asid atau asam ribonukleik. Bisa kamu amati pada gambar berikut ini. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Seluruh untaian DNA tersebut menggulung dalam struktur yang disebut kromosom. Struktur DNA dan RNA ditemukan pertama kali oleh Maurice Wilkin dan Rosalind Franklin. Dia menggunakan teknik kristalologi atau difraksi sinar X untuk mempelajari struktur DNA pada tahun 1950 hingga tahun 1953. Berdasarkan penelitian tersebut, dikemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk heliks atau bentuk ulir. DNA merupakan polinukleotida yang membawa materi genetis dari orang tua kepada keturunannya. Anak-anak bisa melihat struktur molekul DNA dan RNA berikut ini. DNA dan RNA terdiri dari nukleotida yang tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. DNA disusun oleh 4 basa nitrogen, yaitu basa purin yang terdiri dari adenin dengan kode A dan guanin dengan kode G, dan basa pirimidin yang terdiri dari timin dengan kode T dengan sitosin dengan kode C. Basa nitrogen tersebut akan berikatan satu dengan yang lain antara basa purin dengan pirimidin. Adenin akan berikatan dengan timin, dan guanin akan berikatan dengan sitosin. Basa nitrogen RNA tidak memiliki timin, sehingga digantikan dengan urasil dengan kode U. RNA sendiri memiliki struktur yang berbeda dengan DNA, karena RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida, di mana dia berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Namun, pada beberapa jenis virus, RNA berperan seperti DNA, yaitu untuk membawa informasi genetis. Kita lanjutkan dengan struktur kromosom. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu kepala dan lengan kromosom. Kepala kromosom disebut sentromer,
dan lengan kromosom atau lokus merupakan badan kromosom yang di dalamnya terdapat gen. Kromosom berdasarkan letaknya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kromosom tubuh atau autosom. Jumlahnya adalah 22 pasang. Autosom berfungsi mengatur dan mengendalikan sifat-sifat tubuh makhluk hidup. Yang kedua adalah kromosom kelamin atau gonosom. Jumlahnya 1 pasang. Gonosom adalah kromosom kelamin yang dapat menentukan jenis kelamin. Gambaran kromosom tersebut bisa kamu lihat pada gambar berikut ini. Untuk perempuan, kodenya adalah 22 autosom ditambah 1 gonosom dengan simbol XX, atau dapat ditulis juga 44A plus XX. Kemudian pada laki-laki diberi simbol 22AA atau 22 pasang autosom plus XY atau 44 plus XY. Selanjutnya, kromosom pada manusia bisa kamu lihat pada gambar berikut ini. Manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang. Seorang wanita dengan pembelahan meiosis dia akan menghasilkan sel telur dengan jumlah 23 kromosom, dan seorang laki-laki dengan pembelahan meiosis dia akan menghasilkan sel sperma dengan 23 kromosom. 23 kromosom dari sel telur dan 23 kromosom dari sel sperma akan bersatu dalam proses pembuahan membentuk zigot. Zigot itu akan berkembang dalam proses-proses pembelahan mitosis sampai dengan terbentuklah embrio yang utuh dengan jumlah kromosom sebanyak 46. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah diagram susunan kromosom pada perkawinan laki-laki dengan perempuan. Diagram tersebut yang ditulis pertama kali adalah parental. Seorang laki-laki dengan kode kromosom 22AA plus XY menikah dengan seorang wanita dengan kode 22AA plus XX. Gamet dari seorang laki-laki yang memungkinkan akan diturunkan pada keturunannya dengan kode kromosom 22A plus X atau 22A plus Y. Gamet seorang perempuan dengan kode 22A plus X. Apabila hasil keturunannya adalah seorang perempuan, maka kode kromosomnya 22AA plus XX. Sedangkan apabila keturunannya adalah seorang laki-laki, maka kode kromosomnya adalah 22AA plus XY. Untuk materi genetis, anak-anak sudah paham ya? Lebih memahaminya, marilah kita kerjakan aktivitas 3.1, mengidentifikasi sifat-sifat anggota keluarga. Kita lanjutkan sekarang tentang hukum pewarisan sifat. Dikemukakan pada tahun 1865 oleh Gregor Mendel. Dia melakukan percobaan pada tanaman ercis atau Pisum sativum. Alasan Mendel memilih tanaman ercis sebagai bahan percobaan adalah 1. Tanaman berumur pendek, mudah tumbuh dan mudah disilangkan. 2. Memiliki bunga sempurna sehingga terjadi penyerbukan sendiri. 3. Memiliki perbedaan sifat yang menyolok. Ada 7 perbedaan sifat yang menyolok, bisa kamu lihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan percobaan mengenai persilangan tanaman, Mendel mengeluarkan 2 hukum, yaitu yang pertama adalah hukum pemisahan atau segregation, juga dikenal sebagai hukum pertama Mendel, berlaku untuk persilangan monohibrid. Hukum yang kedua adalah hukum perpasangan secara bebas atau independent assortment, juga dikenal dengan hukum Mendel kedua, berlaku pada persilangan dihibrid. Karena hasil percobaan tersebutlah, maka Gregor Mendel disebut sebagai Bapak Genetika, karena beliau yang memprakarsai ilmu pewarisan sifat pada makhluk hidup. Sebelum mempelajari tentang monohibrid dan dihibrid, marilah kita mempelajari tentang istilah-istilah di dalam genetika. Parental dan filial. Parental dengan kode P adalah induk atau orang tua. Filial dengan kode F adalah anak atau keturunan dari parental. Anak dari parental disebut F1, anak dari F1 disebut F2, dan seterusnya. Anak-anak bisa melihat gambaran parental dan filial pada pohon keluarga berikut ini. Parental disimbolkan dengan P, hasil keturunan dari P adalah F1, dan hasil keturunan dari F1 adalah F2. Demikian seterusnya. Sifat fenotip dan genotip. Fenotip adalah sifat yang tampak atau yang muncul pada suatu individu dan dapat diamati dengan panca indera. Misalnya, rambut lurus, biji bulat, warna bunga merah, rasa manis, dan lain-lain.
Genotip adalah susunan gen di dalam kromosom suatu individu. Sifat ini tidak dapat diamati dengan panca indera. Contoh gen pembawa warna bunga, gen pembawa bentuk biji, dan lain-lain. Genotip biasanya dilambangkan dengan dua huruf yang sama, misalnya B besar, S kecil, M besar, M kecil, dan sebagainya. Berikut ini adalah gambaran fenotip dan genotip. Fenotip pada bunga mawar merah. Fenotip buah apel hijau. Genotip umumnya diambil dari huruf depan kata sifat fenotip. Contohnya, pada bunga mawar merah adalah M besar, dan genotip pada buah apel hijau adalah H besar, H besar. Apakah perbedaan dari alela, homozigot, dan heterozigot? Alela adalah gen-gen yang letaknya pada lokus yang sama dan memiliki fungsi yang sama, hampir sama, atau berlawanan. Homozigot adalah pasangan alel dengan dua gamet yang sama, dilambangkan dengan dua huruf kembar, misalnya M besar, B besar, K kecil, H kecil, dan sebagainya. Heterozigot adalah pasangan alela dengan dua gamet yang berbeda, dilambangkan dengan dua huruf sama yang berbeda ukurannya. M besar, M kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil, dan sebagainya. Gambaran alela, homozigot, dan heterozigot bisa dilihat pada gambar berikut ini. Alela untuk warna bunga ungu. Kemudian alela untuk bunga warna putih. Kalau alela homozigot, maka dia memiliki kesamaan kode, yaitu A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Kalau alela heterozigot berarti yang berbeda, yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, dan seterusnya. Apa perbedaan dominan, resesif, dan intermediate? Dominan adalah sifat yang kuat atau sifat yang muncul atau sifat yang menutupi sifat yang lain. Sifat dominan dilambangkan dengan huruf kapital, misalkan M besar, H besar, B besar, dan lain-lain. Resesif adalah sifat yang lemah atau sifat yang ditutupi oleh sifat lainnya. Sifat resesif dilambangkan dengan huruf kecil, mengikuti sifat dominan. Misalkan M kecil, H kecil, B kecil, dan sebagainya. Intermediate adalah sifat hasil persilangan yang merupakan sifat campuran dari kedua induknya. Gambaran dari dominan, resesif, dan intermediate bisa dilihat pada contoh berikut ini. Bunga warna merah disilangkan dengan bunga mawar putih. Sifat warna merah dominan terhadap sifat warna putih, sehingga sifat warna putih adalah resesif. Merah kode genotipnya M besar, dan putih kode genotipnya M kecil. Maka persilangannya adalah M besar, M kecil yang berwarna merah. Mawar merah disilangkan dengan mawar kuning. Hasil persilangannya mawar yang bukan warna merah atau kuning, yaitu mawar yang berwarna jingga. Sifat warna jingga yang merupakan sifat campuran atau disebut intermediate. Amatilah gambar dominan dan resesif pada berikut ini. Ada anak yang gendut dan ada anak yang kurus. Apabila anak yang kurus bergeser di belakang anak yang gendut, maka anak yang kurus tidak akan terlihat, sehingga anak yang gendut akan mendominasi. Demikianlah gambaran dari sifat dominan. Maka M besar yang berwarna merah dengan M kecil yang berwarna putih, apabila merah dominan terhadap putih, maka sifat putih di belakang sifat merah, sehingga akan tertutup. Maka hasil persilangannya akan berwarna merah. Baiklah anak-anak, sudah jelas ya tentang istilah-istilah di dalam genetika? Sebelum kita mempelajari tentang persilangan monohibrid dan dihibrid, anak-anak harus paham betul tentang istilah-istilah tersebut. Oke, kita akan lanjutkan materinya nanti dalam persilangan monohibrid dan dihibrid. Cukup sekian dari Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.